Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan kurikulum model Roger. Halo semuanya, nama aku Karibla Vanessa. Perkenalkan, nama aku Halila Rahmadianti. Nama aku Lutfiana Azhar. Nama saya Muhammad Rizal Fitri Hidayatullah. Nama saya Reza Hardianto Nugroho. Nama saya Safrina Devi Utomo. Nama saya Septina Anggraini. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model desain kurikulum yang diampu oleh Bapak Dr. Reni Prihatin, SPD MPD. 2, 3 bola tenis. Selamat menonton lagi. Oke, jadi sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu nih siapa sih Carl Rogers itu. Carl Rogers itu adalah seorang psikolog humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktik pendidikan. Rogers berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif. Jadi, Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum mulai dari model yang sederhana hingga model yang paling sempurna. Tujuan dari model pengembangan kurikulum Roger antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Model Roger menekankan pada desain kurikulum yang berfokus pada hasil pembelajaran yang spesifik dan jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, menjamin konsistensi kurikulum. Model Roger membantu memastikan bahwa kurikulum yang dirancang konsisten dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta memastikan bahwa kurikulum tersebut diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi. Yang ketiga, meminimalkan biaya dan waktu. Model Roger membantu meminimalkan biaya dan waktu dalam pengembangan kurikulum dengan memastikan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dan efisien. Yang keempat yaitu meningkatkan partisipasi stakeholder. Model Roger mendorong partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum sehingga dapat memastikan bahwa kurikulum yang dirancang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Yang kelima, memastikan akuntabilitas. Model Roger membantu memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat diukur dan dievaluasi secara akurat sehingga dapat memastikan akuntabilitas dalam pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Carl Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model Roger Interpersonal Relation. Ada 4 model dalam pengembangan kurikulum. Model ini menjelaskan bahwa pendidikan hanya meliputi materi pelajaran dan ujian atau evaluasi. Hal ini didasarkan pada 2 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu pendidikan adalah evaluasi dan evaluasi adalah pendidikan. Dan asumsi yang kedua adalah pengetahuan merupakan akumulasi bagian-bagian materi dan informasi. Selanjutnya model yang kedua. Model ini merupakan penyempurnaan dari model yang pertama, di mana pengembangannya tidak hanya ada materi dan evaluasi saja, tetapi juga dipikirkan pemilihan metode dan penyesuaian organisasi bahan ajar secara sistematis. Selanjutnya yang ketiga, ada model yang ketiga ini merupakan penyempurnaan dari model yang kedua, yaitu dengan memasukkan unsur teknologi pendidikan sebagai alat, media, dan software yang mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir ada model yang keempat. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling sempurna, sebab model ini memasukkan unsur tujuan di dalamnya. Nah, tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pembelajaran, isi pelajaran, bahkan kegiatan
penilaian. Pada materi selanjutnya ini aku akan menerangkan beberapa karakteristik dari model pengembangan kurikulum Rogers. Yang pertama, pada karakteristik kurikulum Rogers ini dia tidak mementingkan suatu perencanaan yang tertulis. Nah, menurut Rogers hanya ada rangkaian kegiatan kelompok yang dimana kurikulumnya tidak mementingkan formalitas dalam bentuk tulisan. Di mana kurikulum Rogers ini mementingkan kegiatan kelompok yang bertitik tumpu pada hubungan antar individu. Yang kedua, mementingkan kegiatan perencanaan kurikulum daripada kegiatan perencanaan kurikulum yang tertulis melalui interaksi yang intensif. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan. Yang pertama itu ada pemilihan target dari sistem pendidikan. Kriteria yang harus ada ialah kesediaan pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Yang kedua ada pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Guru dan pejabat pendidikan bersama-sama mengikuti kegiatan kelompok intensif. Yang ketiga ada pengembangan pengalaman kelompok yang intensif bagi suatu kelas. Siswa dilibatkan dalam pertemuan kelompok intensif antar pejabat pendidikan dan guru. Yang keempat, ada melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Artinya, orang tua juga terlibat dalam kegiatan intensif kelompok tersebut. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari model pengembangan kurikulum Rogers. Yang pertama, sedikit kemungkinan terjadinya tekanan hierark yang bisa menghambat sehingga diharapkan dapat menerapkan kurikulum yang lebih besar. Yang kedua yaitu masing-masing unsur pendidikan khususnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kurikulum yaitu para guru tidak ragu mengemukakan pendapat dan gagasannya dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yang terakhir yaitu tidak adanya sifat dominasi kuat dari pihak atas ataupun pusat untuk memaksakan kehendak politik di bidang pendidikan khususnya di pengembangan kurikulum. Lalu materi yang selanjutnya yaitu kelemahan dari model pengembangan kurikulum Rogers. Yang pertama, tidak adanya batasan antara siswa dengan murid sehingga dikhawatirkan turunnya rasa hormat pada peserta didik. Lalu yang kedua, memerlukan waktu yang lama untuk penyelesaian secara tuntas dalam penyusunan kurikulum baru sebagai hasil dari pengembangan kurikulum. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan sebagai berbagai unsur pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum tersebut memungkinkan mengakibatkan kesulitan dalam pengorganisasiannya sehingga pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam kegiatannya. Kesimpulan dari model pengembangan kurikulum Rogers berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Dalam teori kurikulum Rogers hanya ada rangkaian kegiatan kelompok, di mana ia lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna, karena yang sempurna itu saat kita masih bersama. Cuas! Ulangi dulu, Le. Bah. Ada dua, Roger mendorong. Allahu Akbar. Sampai model yang paling apa tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apa